nih ada sastrawannya langsung. Ya. Saya tuh ingin bertanya gimana sih Siapa? awal dari Sastrawannya siapa yang hari ini proses membaca itu adalah investasi. Saya hampir tiap hari menyediakan waktu 2 jam untuk membaca medsos. Rata-rata goyang-goyang ya, meler-meler, gitu kan. Bangkit dari patah hati. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Basic Show Gaya Asik SMP 6. Pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu sastrawan Indonesia atau Duta Baca Indonesia. Selamat datang Kak Golagong, Ya. gimana Kak kabarnya? Kabarnya baik, sehat, semangat. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nashwa Elora Diarenta. Nashwa. Duta Baca SMP 6. Sebelumnya saya belum mengenal nama Kak Golagong, namun beberapa hari yang lalu saya diinformasikan bahwa ada kunjungan dari Kak Golagong hari Sabtu. Siapa Golagong? Nah, itu saya langsung mencari tahu siapa sih Kak Golagong itu. Saya membaca biodata dan perjalanan hidup Kakak melalui Google. Setelah saya membaca perjalanan hidup Kakak, itu memberikan inspirasi kepada saya. Sebenarnya ini saya ingin bertanya nih, sejak kapan Kak Golagong bisa menciptakan karya-karya itu? Sejak kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Ya. Biasa Jadi sekali. setelah tangan saya diamputasi kelas 4, saya sudah mulai membaca buku. Kelas 6 itu saya menulis sandiwara radio. Nah, saya merekam sendiri, memproduksi sendiri di sebuah kamar pakai radio. Lalu kasetnya itu disebarkan di komplek, di tempat tinggal. Luar biasa sekali. Oh iya nih, dari informasi-informasi yang saya baca nih, katanya Kak Golagong itu pendiri Rumah Dunia, betul Kak? Ya, jadi apa? Terusin. Sebenarnya isi dari Rumah Dunia itu apa aja Kak? Ya, waktu kelas 1 SMA, tahun 81, saya pengen sekali jadi penulis. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, aku akan bangun gelanggang remaja yang bernama Rumah Dunia. Di Rumah Dunia itu memindahkan dunia ke rumah lewat sastra, jurnalistik, dan film. Nah, itu diperuntukkan bagi orang-orang terutama yang ada di Banten. Sekarang ternyata meluas menjadi Indonesia yang kesulitan dalam hal mengakses buku, dalam hal belajar sastra, jurnalistik, dan terutama yang secara ekonomi kesulitan. Kami bantu untuk belajar di sana. Keren sekali, dengan adanya Rumah Dunia ini anak-anak dan remaja bisa menumpahkan segala imajinasinya melewati kata-kata dan warna. Iya, benar. Jadi sastra itu kata, sastra, warna, dan rupa. Jurnalistik itu kata, film itu cahaya atau warna. Luar biasa sekali. Oh ya, karya-karya Kak Golagong itu ada berapa banyak atau memang udah banyak sekali nggak terhitung gitu? Masih bisa dihitung. Itu. Jadi Kak ini pertama kan pernah jadi wartawan, jadi karya-karya jurnalistiknya banyak. Sampai hari ini masih Kakak sekarang awalnya dulu kerja di kelompok Kompas Gramedia di Majapahit, di Kota Pramuka di tahun 90-an. Kemudian pindah ke televisi. Jadi waktu awal karya-karya jurnalistik, misalnya berita, esai, kemudian pindah ke TV, ada sinetron, talk show. Lalu di sela-sela itu Kakak menulis puisi, novel, dan cerita pendek, dan itu dibukukan. Sudah ada 126 buku yang diterbitkan. Keren sekali. Oh iya, saya sempat membaca buku Kak Golagong yang judulnya itu Mimpi Sauni. Oh ya.
Jujur saya terharu banget setelah membaca buku itu, apalagi dengan perjalanan hidup Bu Chandra, Mas Surya, dan si Ya. Sauni si penjual kerupuk mie itu. Hmm. Dengan setelah saya membaca buku itu, saya menjadi tahu apa itu mimpi, bagaimana cara menggapainya, dan saya juga ingin bermimpi sebanyak-banyaknya Ya. dari buku itu. Itu suatu hari ada anak-anak kampung, ada yang jadi pemulung, ada yang jualan kerupuk. Itu kisahnya tuh ada yang mengamen. Terus yang jualan kerupuk diwawancara oleh istri. Saya tanya juga, namanya Sauni, dia pengen jadi dokter tapi nggak punya uang. Oke, ada pemulung, ada yang pengamen. Nah, kemudian diwawancara jadilah buku. Ininya apa? Royaltinya sebagian diserahkan juga ke mereka untuk membantu biaya sekolah lulus dari SD. Sekarang rata-rata mereka sudah jadi sarjana. Dan sekali memang bukunya itu bagus banget. Kalian kalau misalkan ada yang mau baca, nanti aku ada bukunya di tas. Nanti kalian boleh baca bukunya. Keren banget. Mungkin tahun Bagus, bagus. Oh ya, saya juga bulan Agustus kemarin saya sempat mengikuti lomba mengarang puisi. ya. Dan alhamdulillah puisi saya masuk ke 75 terbaik antologi Kota Tegal. Wah. Nah, So, iya ini Bu. nulis berapa puisi? 5 puisi. 5 puisi? Wah. Boleh lihat. Boleh. Kelas berapa nulis puisi? Kelas 9. Sekarang kelas? Oh, Masih baru kemarin. Oh, baru kemarin. Yang ini. Oh, dia ke sini ya. Wah, 5 puisi. Hujan, rindu, dan kenangan. Senja pantai, cahaya kota. Tak ada yang lebih menyenangkan kala mendengar rintik hujan perlahan membasahi bumi. Oh, bagus ini. Tak ada yang lebih menyenangkan kala melihat air menggenang jalan di benam curah hujan. Oh, kenapa menyenangkan? Ini banjir. Gak apa-apa, ini bercanda. Tak ada yang lebih menikmati hujan selain mereka yang sibuk menutup luka. Oh, kenapa nih patah hati nih? Patah hati hujan-hujanan ya. Kesedihan disembunyikan, air mata ditahan, kecewa diikhlaskan. Aku rela jatuh tanpa dendam, memberi tanpa menuntut balas, mengerti tanpa kekerasan. Untuk kelas 3 SMP kamu ya, udah bagus ini. Sebenarnya sih saya ingin menciptakan karya-karya itu lebih dari puisi. Nah, kebetulan nih ada sastrawannya langsung. Ya. Saya tuh ingin bertanya gimana sih Siapa? awal dari Sastrawannya siapa yang? Oh, hari ini. Kirain saya. Ya, kenapa? gimana cara awal dari bisa menciptakan karya-karya kayak novel, cerpen itu sebenarnya cerita yang tiba-tiba muncul di ide, di otak atau emang perjalanan hidup yang nyata? Tidak mungkin menemukan ide kalau tidak membaca. Jadi proses membaca itu harus dimulai saat ini juga. Itu namanya investasi, menabung ide. Saya mulai membaca kelas 5 SD. Kelas 6 SD membuat sandiwara radio. Kelas SMP menulis komik, membuat komik, naskah sama gambarnya. SMA menulis puisi, membuat majalah. Tapi itu belum bernilai uang. Masih dengan teman-teman. Kelas 2 SMA mulai menulis untuk majalah, mendapatkan honor. Itu umur 17 tahun. Lalu umur 24 tahun, pertama kali novel saya diterbitkan. 24 tahun. Ya, nah artinya proses membaca itu adalah investasi. Banyak orang menduga menulis itu tidak perlu membaca. Maka yang terjadi melamun. Kalau melamun bahaya. Nanti ada arwah lewat kesumpah. Jadi menulis itu pekerjaan intelektual. Adik-adik harus membaca itu ikro, ada kauniyah, ada membaca buku, ada membaca bukan buku. Artinya adik-adik membaca gunung, membaca pohon, membaca tukang sapu. Nah, atau membaca YouTube. Sekarang ya, membaca YouTube, membaca TikTok. Saya hampir tiap hari menyediakan waktu 2 jam
untuk membaca medsos. Baca medsos, lihat perilaku-perilaku kita ya. Lihat teman saya yang dokter, ada yang dokter kayak dokter Yuskon, dia beribadah ya, bikin taman baca. Tapi ada juga dokter yang hobinya menyebarkan kebencian. Ada. Jadi ternyata pada akhirnya kembali ke karakter masing-masing. Nah, itu yang saya pelajari di medsos. Dari itu semua muncullah novel saya yang berjudul Surat dari Bapak. Dia dapat penghargaan dari KPK sebagai novel anti korupsi. Karena saya membaca, tiba-tiba ada banyak kepala sekolah yang bingung menerima dana BOS, lalu terjebak. Salah membuat laporan, ada yang memang korupsi, menyalahgunakan dana BOS, kong kali kong dengan dinas, tapi ada yang memang nggak paham. Nah, itu semuanya didapat dari membaca medsos. Oke. Gitu. Jadi banyak-banyakin membaca. Iya. Kayak ya. Oke. Oke. Bincang-bincang dari kami karena Waktu, sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Ya. Semoga dengan adanya boleh nggak saya tanya sama kamu? Oh, boleh. Di rumah punya berapa buku? 1, 4. Soalnya lebih sering baca cerita itu di HP. Iya. Jadi zaman saya dulu nggak ada HP. Maka buku saya waktu sampai SMA kelas 3 tuh ada ribuan. Sampai kuliah ada hampir 10 ribuan. Sekarang udah banyak yang dibagi-bagikan. Nah, anak sekarang literasi digital. Jadi adik nanti upayakan bikin lomba pembacaan puisi, membuat video 1 menit. Nah, lalu diunggah di Instagram. Jadi Instagramnya itu isinya video pembacaan puisi. Maka kalau adik di sini sebagai duta baca SMP berkolaborasi dengan pustakawan di sini, yuk kita bikin lomba video pembacaan puisi. Puisinya yang ada di sini, sehingga anak-anak sekolah sini pada baca, nyari bukunya di sini. Lalu bikin lomba sinopsis lewat TikTok. Jadi video kreatif, TikTok 1 menit, nanti dia gini pakai covernya. Lalu ada captionnya, quote-quote yang ada di buku. TikTok sekarang kan rata-rata goyang-goyang ya, meler-meler, gitu kan. Nah, sekarang duta baca SMP 6 bikin lomba itu. Lomba, dan yang kedua bikin film pendek. Lomba film pendek 1 sampai 3 menit tentang literasi, bisa 6 literasi dasar. Misalnya lomba membuat video kreatif literasi keuangan. 6 literasi dasar. Apa tuh literasi keuangan? Dibebasin. Diberi pengarahan aja tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan buku yang dibaca. Terus ada literasi apa lagi? Literasi sains, literasi numerasi, literasi budaya dan keluarga. Nah, dengan cara seperti itu literasi digitalnya ada wifi di sini. Ada. Literasi digitalnya bermanfaat. Seperti itu. Oke. Atau gini, kalau anak-anak sekarang ini bikin video kreatif tentang bangkit dari patah hati. Itu pasti keren. Gitu. Gimana? Ya, itu saran dari saya. Nanti Najwa langsung. Oke. Cukup? Oke, terima kasih. Dari bersama Kak Golagong. Semoga Bersama dari Naswa. Juga. Duta Baca Indonesia. Suatu saat Naswa mudah-mudahan mungkin 30 tahun, 40 tahun ke depan jadi Duta Baca Indonesia. Semoga dari adanya podcast ini bisa menambah inspirasi dan semangat untuk semua siswa SMP 6 dan warga sekolah. Dan terima kasih Kak Golagong sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke SMP 6. Gas Show Gaya Asik SMP 6. Salam literasi. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Membaca itu sehat, menulis itu hebat.